Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Seperti biasa dan tak lain, kalau untuk hari Kamis, jadwalnya berubah ya. Kita akan melanjutkan Tonghua dari Martial Peak. Dan sepertinya untuk Big Brother akan Mimin hentikan karena Mimin tidaklah kuat untuk membahasnya. Sebab ya terlalu sulit sama seperti Sword of Coming. Begitu juga dengan Janlai, sepertinya akanlah Mimin selesaikan. Karena Mimin juga nggak kuat untuk ngebahasnya, terlalu mendalam. Jadi tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lagi dan lagi setelah bertarung sudah pasti ya. Untuk Yang Kai, dia kembali ke rumahnya dan mencoba untuklah berkultivasi lagi. Dan dia tidak peduli dengan lukanya guys, karena lukanya sudah pasti akanlah beregenerasi. Dan siapa sangka baru saja duduk dan memejamkan mata, dia baru berhasil untuklah menerobos ke tingkatan 8 guys. Wadah, dari sini dia mengerti penempaan tubuhnya bisa begitu cepat karena dia bertarung dengan begitu serius. Jika berlatih tanding seperti kemarin-kemarin, mungkin saja tidak akanlah secepat ini. Lalu keesokan harinya, Yang Kai menjadi begitu populer. Dari tukang sapu alun-alun, kini menjadi pahlawan sekte untuklah beberapa murid yang mengetahuinya. Contohnya untuk Tuan Sumu langsunglah berbaik hati kepadanya dengan menemuinya tanpa ada niat buruk sama sekali. Dia mengajaknya untuklah minum bersama. Pada awalnya ya, untuk Yang Kai masih merasa kalau Tuan Sumu ini masih ada maksud tertentu untuklah dirinya. Jadi dia akanlah mempercayainya, tetapi tetap dalam waspada. Dan ketika mereka meminum bersama, botol anggur tersebut langsunglah dihancurkan. Dan untuk penjaga alun-alun menjadi begitu marah karena mereka menghancurkan anggur yang begitu berharga. Yang ternyata untuk Tuan Sumu ini mengambilnya secara diam-diam, sehingga mereka semua pun kalang kabut. Begitu juga untuk penjaga yang mencoba mengejarnya malah terpeleset dan tidak sengaja menjilat anggur yang berada di lantai. Dan dia pun langsung pingsan sembari berkata, anggurnya begitu sangatlah enak. Waduh. Dan pada sore harinya, Yang Kai menjadi begitu sangatlah bingung. Mengapa untuk Tuan Sumu ini memanggil dia sebagai senior? Tetapi ya jika dia tetap ingin memanggilnya senior, maka dia haruslah bersikap seperti senior. Lalu Sumu langsunglah memberikan sebuah ramuan kecil penyembuh jiwa. Ini semua untuklah menebus semua perbuatan dia kepada Yang Kai. Dan juga berterima kasih telah menyelamatkan dia dari Chen Shofeng. Dan alasan utamanya dia memberikan penyembuhan ramuan jiwa itu karena dia tidak mau berhutang budi kepada siapapun. Lantas ya, Yang Kai tidaklah ingin mencari masalah dan juga tidak inginlah membuat dia kehilangan mukanya. Jadi dia akanlah menerimanya dan berterima kasih kepadanya guys. Tidak sampai di situ juga, Sumu mencoba menawarkan kalau besok dia akanlah membawa ke tempat yang begitu sangatlah baik. Sayangnya untuk saat ini Yang Kai masihlah belum percaya sepenuhnya. Dia menganggap kalau Sumu ini akanlah mengajak dia pergi ke rumah Wanhua. Dan Sumu meyakinkan kalau dia akanlah pergi ke tempat yang begitu sangatlah bagus dan tidak akanlah menyesal sama sekali. Lantas Yang Kai mencoba untuklah mempercayainya. Untuk keesokan harinya, mereka pun langsunglah berjalan di hutan entah apa namanya. Namun Sumu meyakinkan kalau tempat ini adalah tempat yang begitu sangatlah berharga. Karena untuk di tempat ini ada sebuah makam. Tempatnya Pavilion Lingxiao, Pavilion Angin, dan juga Pavilion Hujan, serta 3 murid sekte perang darah, yang dimana mereka akanlah bertemu satu sama lain. Bukan maksud dari makam, melainkan ini adalah tempat perdagangan untuklah barang-barang yang begitu berharga. Dan dia yakin kalau Yang Kai bisa mendapatkan banyak sekali barang bagus di sini. Dan terakhir kali dia telah menggunakan 10 tael perak saja untuk membeli buah Tianyuan. Yang Kai yang mendengar buah tersebut langsunglah terkejut karena untuk buah Tianyuan termasuk buah yang begitu berharga. Tetapi mengapa harganya hanya 10 tael perak saja? Dan Li Yuntien serta Zhu Hao menambahkan untuk saat ini kalau kakek dari Sumu posisinya telah meningkat menjadi penatua kedua. Wadah.
Lantas untuk Yang Kai yang masih penasaran dengan penatua ke-11, dia menanyakan kepada mereka bertiga, apakah pavilion Ling Xiao memiliki penatua ke-11? Dan Sumu menjelaskan itu tidaklah mungkin. Untuk di pavilion Ling Xiao, selain pemimpin sekte, hanya ada 5 orang penatua saja. Dan dia mendengar bahwa pemimpin sekte mereka ini telah berada di ranah puncak elemen sejati. Ya, 4 tingkatan di atas mereka lah. Begitu juga dengan pemimpin sekte perang darah yaitu Human dan pemimpin sekte angin dan hujan yaitu Xiao Ruhan. Namun rumornya juga kalau kedua pemimpin tersebut hanyalah berada di tingkat ke-6 atau ke-7 dari elemen sejati. Sedangkan untuk pemimpin sekte mereka ini telah berada di puncak. Bisa dikatakan telah berada di tingkat ke-9 dan sebentar lagi akanlah masuk ke dalam kenaikan abadi. Ya, walaupun itu bisa dikatakan sangatlah sulit ya. Dan Sumu memberitahu alasannya. Kalau kemungkinan terbesar seluruh pemimpin sekte akanlah berada di puncak elemen sejati dan tidak akanlah pernah berhasil untuk menerobos, bahwa pada nyatanya pemimpin sekte mereka sudah mencapai puncaknya, tetapi tidaklah bisa menerobos lebih dari 10 tahun yang lalu. Intinya ada penghambatan guys, dan dia tidaklah bisa mengatakannya sampai sekarang. Karena itu adalah sebuah rahasia yang begitu sangatlah memalukan. Akan tetapi ketika Zhuao dan juga Li Yuntian mencoba untuklah memaksanya memberitahu, lantas ya untuk Tuan Sumu langsunglah memberitahunya. Waduh, ini nggak bisa jaga rahasia dia guys. Dan dia meminta jangan ceritakan ini kepada orang lain. Jika ada yang tahu, maka ini akanlah menjadi masalah besar. Iya, kalau begitu jangan kasih tahu dong. Sehingga mereka bertiga pun langsunglah berhimpitan untuk mendengar cerita dari Tuan Sumu. Dan dia menceritakan lebih dari 10 tahun yang lalu sesuatu yang besar terjadi kepada pavilion Ling Xiao mereka, yang dimana pemimpin sekte mereka ini hanya menerima 2 orang murid sepanjang hidupnya. Ingat ya, hanya pemimpin sekte saja, bukan guru lainnya. Dan untuk kedua muridnya ini memang sangatlah berbakat dan juga bertalenta. Namun mereka ini memiliki kepribadian yang begitu berbeda-beda. Dan cara mengajar pemimpin sekte itu juga berbeda-beda. Contohnya dari sikapnya, dari penekanannya, intinya sangatlah berbeda ya. Untuk kakak pertama benar-benar sangatlah dipuji dan tidaklah begitu mendapati tekanan. Sedangkan untuk murid kedua sebaliknya guys, dia mendapati tekanan, mendapati kekerasan, bahkan tidak mendapati pujian sama sekali. Tetapi siapa sangka murid keduanya inilah yang menjadi lebih kuat daripada murid pertama. Oh jelas dong, orang yang selalu ditempa dengan tekanan begitu berat, mereka pasti akanlah terbiasa. Namun ya tetap saja untuk pemimpin sekte masihlah berpihak kepada murid pertama guys. Karena dia masihlah percaya dengan masalah bakat tetapi tidak ditempa sama sekali, ya percuma saja ya. Sedangkan ya untuk murid kedua yang telah memberikan hasil begitu sangatlah baik, tetapi masihlah tidak diperhatikan oleh sang guru, membuat dia benar-benar begitu sangatlah benci dan juga sangatlah dendam kepada gurunya. Maka dari itulah dia secara diam-diam mempelajari praktik sihir yang jahat. Setelah dia berhasil mempelajarinya, kini dia tampak seperti iblis yang langsunglah membantai sebagian besar di pavilion Ling Xiao. Dan untuk murid pertama berhasil dibantai dengan begitu mudah. Dan untuk sang guru atau pemimpin sekte yang mengetahuinya, dia mencoba untuklah menghabisi nyawanya, tetapi untuk murid keduanya berhasil untuklah melarikan diri. Jadi setelah kejadian tersebutlah, sang pemimpin sekte mereka bersumpah untuklah mencari keberadaannya. Dan benar saja beberapa tahun kemudian, pemimpin mereka secara pribadi berhasil untuklah menangkap murid keduanya dan menyegelnya dalam pedang Kunlun. Waduh, sontak ya Yang Kai yang mendengar arti dari pedang Kunlun, dia langsunglah teringat dengan perkataan dari penatua ke-11. Udah gitu penatua ke-11 sama pemimpin sekte mukanya begitu sangatlah mirip. Apakah jangan-jangan guys, dari cerita tersebut Yang Kai langsunglah berspekulasi, mungkinkah penatua ke-11 ini adalah pemimpin yang tidak bisa menerobos dan sesuai yang diceritakan oleh Sumu.
Namun di sini dia masihlah belum bisa membuktikan karena untuk wajah dari pemimpin sekte masihlah belum diketahui. Lagi dan lagi, Sumu meminta kepada mereka bertiga jangan beritahu kepada siapapun. Jika ini menyebar, maka mereka bertigalah yang akan bertanggung jawab. Dan mereka langsunglah memasuki pasar. Ketika berada di dalam pasar, Sumu lagi-lagi bersikap sombong kepada mereka bertiga. Kalau di pasar ini, mereka akanlah sangat aman. Dan jika ada masalah, beritahu kepadanya karena dia adalah sebagai saksi dari pasar tersebut. Ya, intinya dia juga termasuk sebagai pihak keamanan dari pasar ini. Dan untuk Yang Kai, dia juga haruslah berkenalan dengan kakak perempuannya yang bernama Suyan. Karena untuk Suyan ini adalah orang yang bertanggung jawab dalam wilayah tersebut. Ketika berada di kediamannya, Sumu yang masuk ke dalam ruangannya tanpa mengetuk sama sekali langsunglah diusir dengan kekuatan es dari Suyan. Ditambah dia dinasehati oleh kakaknya sebab dia tahu apa yang dilakukan oleh Sumu di pavilion Lingxiao. Kalau dia ini sebagai pria yang begitu serakah. Dan dia memperingatinya, jadilah orang biasa di sana dan tidaklah serakah kepada apapun. Jika dia ketahuan lagi, bukan orang lain yang akanlah memukulnya, tetapi dia sendiri. Lalu untuk Suyan, dia juga mengetahui tentang pertarungan sebelumnya dengan Chen Shaofeng. Dan dia mempertanyakan kepada Yang Kai, apakah dia yang telah menghajar Chen Shaofeng. Dan dia akanlah memberikan sedikit saran kepadanya. Jauhilah sosok dari Sumu. Jika dia tetap bersamanya, maka pencapaian dia akanlah berakhir di sini. Mendengar itu, Zhu Hao dan juga Li Yuntian hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Lalu mereka berempat pun langsunglah pergi dari sana. Waduh, awalnya sih pengen sombong-sombong kepada kakaknya ya. Tetapi nyatanya dialah yang dipermalukan oleh saudari perempuannya sendiri. Dan untuk fakta menariknya, atau bagi yang belum tahu sama sekali, ya spoiler untuk di kedepannya walaupun masih jauh, kalau Suyan adalah salah satu istri pertama dari Yang Kai, dan Sumu nantinya akanlah menjadi adik ipar ya guys. Ya pada intinya, Sumu tidak akanlah menjadi musuh dari Yang Kai. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 度生狠，开始练习。